Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ya Allah, kita reuninya di mana nih? Tentu dong di Magnet Rezeki Center. Jauh-jauh. Ya kita nggak ketemu udah berapa lama ya? Dari November. Habis kita SGS. Habis dari SGS 3 Padang, kita mampir ke Magnet Rezeki Center di Depok. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Depok. Dari mana aja nih tadi, Dok? Kalau aku sih dari rumah sih. Dari rumah. Ini yang jauh dari Kalimantan loh. Iya nih, ke tripnya Miss Devi kali ini jauh banget ya, alhamdulillah, dari Pontianak, Jakarta, Makassar, Majene, balik lagi Makassar, balik lagi Jakarta, akhirnya sampai juga ke Depok. Panjang. Miss Devi itu selalu panjang jalannya. Kita jalan nggak cuma sekedar jalan dong. Masya Allah. Jalannya juga sekalian siar, Magnet Rezeki, sama kita siar dinar juga. Kenalin Dinar ke teman-teman sama sepanjang perjalanan ya, apa itu Dinar, manfaatnya kita siarnya, karena kan investasi yang gimana tuh, investasi yang buat deg-degan apa gimana tuh, Dok? Aduh, kalau tahu ya ada investasi Dinar dari dulu tuh benar-benar manfaatnya tuh gede banget. Iya ya. Aku tuh udah ngerasain manfaatnya dan benar-benar ngerasain nyeseknya bandingin pegang Dinar sama Mas-mas yang lainnya. Mas-mas Jawa apa mas-mas apa nih? Oke, tapi ini aku pengen tanya dokter nih, karena aku sempat lihat statusnya ya. Kita kan saling panteng ya, saling mantengin statusnya dokter tuh seru banget pas kemarin lagi Lebaran. Nah, cerita tuh pas lagi Lebaran gimana tuh, kan biasa kita lihat dong. Nah kan kalau Lebaran kan kita suka bagi-bagi THR ya, bagi-bagi THR. Kalau di Pontianak itu kita bilangnya tanggoan. Tanggoan. Nah, itu ada istilah tanggoan. Nah, kalau dulu salam tempel ya. Kalau tanggoan itu kita kasih dulu ya receh-receh, uang 1.000, 2.000, sampai yang uang 50.000, 100.000 gitu kan. Tapi ya sehari 2 hari udah habis tuh uangnya, dijajanin sama anak-anak sama ponakan. Nah ini kayaknya tahun ini agak beda ya, Dok ya. Nah, cerita tuh, Dok, cerita bedanya. Udah 2 tahun ini alhamdulillah ya, anak-anak ponakan tuh dikasihnya emas yang MR Gold. Ada ucapannya, ucapan selamat Idul Fitri, gambarnya lucu-lucu. Lucu ya. Anak-anak kan seneng tuh. Yang cewek dikasih warna pink gitu. Iya kan. Jadi setiap Idul Fitri ada edisi khusus ya yang kita keluarkan dari MR Gold. Kemarin itu dari pecahan dari 0,025. Nah, 0,25 tuh ada 0,25 itu ada yang pink sama yang hijau. Itu lucu tuh. Kan sekarang lagi hijau-hijau sage ya, lagi ngetren ya. Nggak kalah kita ya. Nggak kalah. Terus dari 0,025 sampai 1/4 juga ada ya. 1/4 ada. Sampai 1/4 juga ada. Seperempat Dinar ada yang edisi Idul Fitrinya ya. Miss Devi juga koleksi dong. Iya, aku malah nggak punya loh. Itu lucu banget edisinya, cakep banget ya. Latarnya putih, terus belakangnya ada warna lentera. Coba nanti aku tanya masih ada nggak lah di Mbak Maria. Ayo, coba tanyain kalau misalnya yang masih kepo pengen beneran untuk koleksi, tuh lengkapin koleksi untuk yang edisi Idul Fitrinya dari 0,025. Iya, bagus-bagus semua. Aku punya semuanya, Dok. Masya Allah. Tapi kemarin kayaknya ada yang ngambil 0,5-nya deh. Jadi kayaknya aku mesti ulang lagi nih. Mesti kan lagi. cetak ulang lagi tuh yang 0,5 Karena kita tuh edisinya. kalau udah kebeli sama customer tuh kayaknya rugi kalau nggak dibalikin lagi stok kita gitu kan. Iya, alhamdulillahnya kan sambil nyetok itu biasanya tuh ada aja rezeki lain datang ya, Dok ya. Nah, kayaknya dokter habis shopping nih di sini. Aku lirik-lirik terus tuh. Liatin, Dok, liatin lagi ngambil apa nih? Lagi shopping ini. Apa? Shopping yang berapa ya? Lihat kotaknya dulu, dari kotaknya dong. Ini eksklusif banget. Jadi pakai kotak ini loh. Nah, bisa nebak nggak? Ayo. Nih kotaknya. Isinya mana? Dapat kotak eksklusif banget ya. Nah, ini ada tulisannya tuh. 999.
Ya, ada ya, 99,9 fine gold. Itu artinya apa? 9-nya 4 loh. Nah, bukan 3, jadi bukan abal-abal itu. Kalau Iya. 9-nya ada 4, 999,9 itu artinya tingkat kemurnian emasnya itu lebih tinggi dibanding yang 9-nya cuma 3. Nah, jadi jangan ragu deh sama dinarnya. Itu juga dok. Ini, Masya Masya Allah. Aduh gue salah lagi dong mau Allah. Sayyidina Muhammad. Banget Duh. ya. Nah. Ini Ini 5 dinar. dinar. Tuh, 5 dinar. 5 dinar. Gede banget terasa ya. 5 dinar 5 kali 4,25 gram. Jadi 21,25 gram. Nah, ini ukirannya apa ya Miss Depi ya? Kalau 5 dinar ya, nih bisa lihat nih teman-teman nih. Ya, bisa nebak nggak? Nah. Itu. Nah, ini alhamdulillah ini ayat kursi ya. Iya, ayat kursi keren kursi. Jadi bukan berarti kita punya ini kita bisa buat nangkal jin dan segala macam. Enggak. Ini nangkal anti miskin. Iya. Betul. Iya, Betul banget Miss Depi. Iya, daripada uangnya dibelanjain nggak jelas terus tiba-tiba tadi habis dapat bonus 20-an juta. Ini berapa tadi? Berapa Hari ini? kemarinnya 20. Pas transaksinya berapa akadnya? Pas Lupa akadnya saya 20. 20. Berapaan Ini ya kita update dulu kemarin bentar ya, itu? kita update dulu karena tiap hari itu kita update harga jam Lupa 9-an, kemarin jam kita 9, jam belanja 9.30. tuh habis berapa. Ntar diupdate dulu. Nah, ini 20. Yo, yang punya uang 20-an juta tuh kayaknya udah yang nungguin nih Miss Devi nyebutin 20 berapa biar langsung Sekitar order ya. 23-an lah. 23-an setengah tuh, sampai 20 enggak nyampe 24 lah. Iya. Kalau order sama kita mah ongkirnya gratis. Iya Langsung diambil nih, dong. langsung kita ambil di kantor pusat ya, gratis ongkirnya, nggak usah Iya. mikir ongkir deh. Nih pesanannya langsung diambil tuh tadi. Kalau Kalau saya lebih senang ngambil ke sini Miss Devi. Oh gitu ya, Jadi kan saya deket sering, ya. Kayaknya bosan ya orang Mercy kan. Saya sering banget ngambil. Jadi meskipun mau yang besar, mau yang kecil saya selalu kesini. Sekalian silaturahmi ya. Karena silaturahmi gitu. apa artinya? Memperpanjang umur. Rezeki juga makin lancar. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Iya gitu. benar-benar. Ini seneng banget nih. Aduh, nggak nyangka akhirnya ketemu partner juga lagi deh. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di mana? Miss Di Devi? Jogja. Amin. Lagi ngumpulin ini Dokter Nuri udah dapat golden tiketnya, dia udah dapat nih. Miss Devi masih belum nih. Ayo doain. Semangat. Tadi habis ngecek poin. Aduh, ada poin yang belum masuk nih. Semoga teman-teman SBMR yang lain juga tetap semangat ya. Kita tunggu di SGS 4 nih. Dokter Nur sebenarnya yang nungguin ya, karena masih sama-sama berjuang ya, sama-sama berjuang. Kita terus tetap syiar karena udah mulai masukin resesi sama dedolarisasi. Nah, ini benar. ngomongin dedolarisasi. Udah kemarin itu sempat kan megang dolar ya, tapi ya udah dolarnya akhirnya segera Ganti karena deh ke emas. mulai nurun ya udah nih kayaknya daripada ngekip dolar langsung aja belanjain beli emas alihkan ya, ke emas. beli ke MR Gold atau dinar. Tapi kayaknya kalau udah punya uang mendingnya ke dinar ya dok. Mau tahu nggak, aku tuh kemarin, jadi belum lama nih saya pengalaman pribadi nih Miss Devi. Belum cerita sih juga ya di grup karena malu juga sih cerita. Oke, kita review sekarang nih lagi mumpung ketemu. Jadi itu awal bulan ini yang harga emas lagi naik-naiknya. Iya pas kan? yang kayaknya waktu itu mau beli 1/4 jadi 125. Pokoknya tuh Lumayan lah pokoknya tinggi naiknya. banget tuh. Nah, Paling itu tinggi ya. kebetulan saya tuh waktu itu masih ada simpenan Antam Miss Devi. Gitu. Jadi saya itu waktu itu kan mau saya alihkan emas saya ke investasi yang lain. Nah, tanah lah ya gitu. Jadi saya punya emas Antam masih ada tuh sekitar 80 gram Miss Devi. Wih, Ya. lumayan. Lumayan, ya, nah gede itu banget. harga buyback Antam itu biasanya itu naiknya kalau harga belinya naik misalkan 10.000, harga buybacknya itu paling naiknya cuma 8.000 atau 7.000. Jadi nggak naiknya ngikut sama ya? Nggak ngikut sama. Nah ini pas kebetulan itu harga di hari itu naiknya sampai 15.000 per hari. Tapi harga buybacknya naiknya 20.000. Kebayang kan? Langsung panik. Orang langsung pada jual Antam waktu itu Miss Devi. Jadi itu saya ngantri dari jam 12:30 sampai 12:30. Oh, rame juga ternyata Rame yang lepas di ya. Antam. Nah itu segitu naiknya aja, pas saya hitung-hitung, saya konversi dengan dinar. Mau tahu selisihnya berapa, coba tebak Miss Devi?
Ayo tebak. Biasanya kalau 1 gram itu selisihnya bisa sampai dulu kalau buyback bisa sampai puluhan ribu tuh kalau nggak salah. Ratusan ribu ya berarti ya kalau 80 gram. Itu ditukar semua tuh. 80 gram. Jangan-jangan sejutaan nih. Ih, mau tahu ya, 80 gram. Kalau itu antam, maaf ya teman-teman ya. Bukan saya menjelekkan apa, cuma saya hitung-hitung berdasarkan real angka yang ada gitu loh. Nah, itu saya hitung sama suami kan. Coba kita konversikan ke dinar yang ukurannya paling kecil aja. 1/4 dinar atau 1 dinar. Jadi saya ngekonversinya tuh nggak yang gede, karena kalau di dinar itu kan kalau pecahan besar buybacknya juga lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi ya spreadnya lebih kecil. Spreadnya tuh lebih cuannya kecil. paling tinggi tuh. Itu cuannya paling tinggi. Ini saya pakai hitungan yang dinar yang paling kecil. Itu selisihnya aja 10 juta. Masya Allah. Ini 80 gram ya? 10 juta itu bisa beli 2 dinar. 2 dinar masih dapat sisa bakso lagi. 2 dinar pasti dapat sisa, itu kan 9 jutaan ya kalau 2 dinar ya. Hampir 10 nyesek juta banget tuh. nggak sih gitu. Terus aku coba konversiin dengan dinar yang pecahan besar tuh 15-an, hampir 15 juta selisihnya. Aduh, saya mau 15 juta sama 3 dinar. Ya Allah, itu tuh nyesek. Sekarang kalau ngomongin berapa juta mikirnya dinar. 1 jutaan, 1/4 dinar gitu ya. Sudah mulai mengkonversikannya ke dinar. Di situ tuh nyesek banget saya, tapi ya sudahlah, karena jadi saya bisa lebih mengedukasi teman-teman, sahabat, keluarga ya, saudara, kalau tuh beneran deh nggak ada nyeselnya loh pegang dinar gitu. Edukasi based on real experience ya. Iya, benar. Tapi nyesek juga ya. Banget. Karena selisih. Lumayan loh 10 juta Miss, bukan 1 juta. Bukan 1 juta, ya iya. Allah. Dan untungnya kita di Dinar Khairul Rezekin ini kalau buyback kita nggak lihat tahun ya. Tetap aja sama ya. Kalau misalnya itu edisi pertama dengan edisi yang ini, ada yang baru datang. Ini Umi kita baru pulang dari mana? Iya. Dari Jepang. Dari Jepang. Ini kita tadi barusan dapat oleh-oleh dari Umi. Jam. Yang mau dapat oleh-oleh dari Umi, ayo rajin-rajin. Umi dari Jepang, dari Pontianak, dan dari Jakarta. Ya. Ketemunya di Manet MRC. Rezeki MRC. Center. Sedap ya, siap. Terhubung. Kumpulnya selalu Ini di sini ya, iya, Umi ya. gak nyangka bisa Iya. ketemu ya Umi ya pas Karena lagi. kita ada transaksi nih. Iya, makanya nih Umi juga lagi. Umi beli apa nih? Tadi alhamdulillah juga ya. Silakan lanjut. Iya Umi, Ya, makasih. makasih Umi, Tuh. makasih oleh-olehnya Umi. Bilang Umi habis dari Jepang, emang ngapain Umi ke Jepang? Pakai Ya, uang aku sendiri, coba. Mi. Pakai uang sendiri. Gratis. gratis Itu dong. reward dari Khairul Rezekin ya, dari Dinar Khairul Nggak main-main Rezekin deh kalau kasih reward untuk ya. yang WR wakil resmi dan juga sobat bisnis Amanah Rezeki yang berprestasi ya. Berprestasi. Itu ada awardnya. Nah, kemarin tuh sempat yang ada isu share konten yang bakar duit ya, perusahaan bakar duit gitu ya, bakar duitnya untuk apa? Tapi kalau kita di sini perusahaannya kita itu bakar duitnya untuk mensejahterakan Ya, para kita, ini ya, para pejuang pensiar pensiar dinar gitu ya. Nah, dikasih rewardnya tuh kemarin Umi dapet tuh jalan-jalan ke Jepang. Jepang. Kita dapat dong nanti ya. Jalan-jalan kemana? Nanti nih kita kan bentar lagi insya Allah Jogja. Habis Jogja. itu Habis 2024 kan? Ke Turki. Turki. Balik lagi ke Turki, pengen lagi mah ke Masya Turki, cakep Allah. banget. Oh, nggak bosan ya? Padahal Nggak baru bosan. pulang loh Miss Devi ini dari Turki. Iya, Umroh baru sekalian jalan-jalan ke Turki, kata saya ini umroh orang nggak pulang-pulang. umrohnya alhamdulillah ya bisa dapat kesempatan jalan-jalan ke Turki. Di sana bisa lihat langsung Hagia Sophia, bisa lihat langsung Blue Mosque ya, Masjid Biru, dan 2 ikon itu kan ada, itu kita abadikan di Dinar Khairul Rezekin ya, yang 1/4 dinar Hagia Sophia tuh udah tuh Miss Devi udah bawa itu, yang bawanya tuh kayak gemeter, kayak yang ini masih mimpi apa enggak ya, ternyata benar-benar gitu bisa ya. ini kan. Waktu beli itu diliatin sampai niat banget tuh minta tanda tangan sama Pak Ustadz Nasrullah waktu kita di SGS di Padang. Habis sholat subuh ya, habis sholat subuh itu kan habis ngasih ini, Miss Devi tuh sengaja bilang sama Umi mau minta tanda tangannya Pak Nas.
bisa nggak ya? Udah minta aja, kata Umi kan. Bismillah, niatnya bukan apa untuk kenang-kenangan ya, sama untuk memberikan motivasi gitu ya. Bukan tuh jadi jimat, enggak. Jadi jadi minta tanda tangan buat kenang-kenangan. Ini saya udah ketemu langsung dengan Ustadz Nas, udah bertemu dengan beliau, udah ngobrol. Alhamdulillah ya, motivasinya banyak banget ya. Ilmu magnet rezeki yang beliau bagikan itu alhamdulillah bisa diterapkan, dan sampai sekarang ini jadi terus belajar nih ya, kita terus belajar. Nah pas waktu pegang itu kan masih belum kebayang tuh kalau saya bakalan bisa di Hagia Sophia, tapi emang dari dulu pengen gitu ya, pengen pergi, pengen sampai ke sana. Jadi pas ngeliat itu tanda tangannya Pak Nas sudah ada di yang 1/4 dinar itu ya, sambil langsung LOP. Ingat gak kita LOP-nya apa? Waktu itu tuh baru kenalan loh sama Dokter Nur, kita duduk satu meja ya, nangis-nangisan ya, nangis-nangisan bareng. Terus kita buat LOP itu, ingat tuh nulis LOP-nya sambil gemeteran. Terus kita lihat ternyata LOP-nya tuh alhamdulillah loh tercapai. Itu kan Miss Devi juga LOP-nya waktu itu pengen bisa umroh bareng sama keluarga ya. Alhamdulillah kemarin bisa umroh bareng dengan adik-adik ya, kita berlima sama ipar satu. Itu nggak kebayang tuh bisa umroh, dan alhamdulillah umrohnya bisa di bulan puasa, di bulan Ramadan ya, dan kita ngambil panjang, kita ngambil itikaf. Alhamdulillah bisa dapet umroh itikaf. Nyaris ketemu sama teman-teman yang magnet rezeki, kan ada juga tuh lagi umroh, tapi ternyata kita masih belum dipertemukan gitu, tapi berada di tempat yang sama. Cuma memang karena di sana alhamdulillah ramai banget ya. Audit itu luar biasa banget, luar biasa. Itu beda dengan haji gitu. Haji waktu haji juga rame, tapi itu ramenya melebihi jemaah haji. Alhamdulillah nih, berarti kan umat Islam udah semakin berlomba-lomba ya, untuk berbuat kebaikan, sambil jadi pas waktu di sana tuh juga doain tuh teman-teman yang pengen berangkat. Jadi Pak, kalau mau pengen berangkat tuh bukan cuma pengen ya, bukan cuma niatnya. Emang niat itu yang pertama ya Dok ya. Niat itu yang pertama, niatnya benar-benar harus beneran, niatnya tuh nggak pakai syarat. Jadi aku suka bilang ke teman-teman, kalau niat mau umroh itu nggak usah pakai syarat, karena nanti Allah itu sesuai dengan syarat yang kita berikan. Baru dikasih umrohnya gitu ya. Iya, kebanyakan mostly teman-teman yang mau berangkat itu kayak gitu. Jadi saya gimana biasanya emang gimana sih orang ada yang bilang pengen umroh kalau udah selesai anaknya sekolah. Nah gitu. Padahal kan kita umroh aja terus nanti minta doa di sana, kan kita doain biar anak kita selesainya bisa cepat gitu ya, lancar, bisa balik lagi bareng anak-anak. Ada juga nanti yang bilang pengen umroh kalau udah waktu itu ya, punya rumah. Udah punya rumah, udah lunas utang ya, udah lunasnya kita berusaha ya itu ya, amanah-amanah ya. Nah tapi itu syaratnya dulu itu dipenuhin baru dapat umrahnya. Nah makanya sekarang ini bagusnya kita niatnya umroh aja, niatnya pengen melaksanakan umroh untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah jangan mikir nunggu ada duit. Nah nggak boleh. Jadi Allah Maha Kaya, cara yang ajaib itu ada gitu ya. Jadi waktu nulis LOP aja kan nggak kebayang bisa pergi barengan gitu, pergi sendiri, iya bisa rame-rame lagi tuh seru banget kan, bisa sama adek kan seru banget. Aku juga perlu dicoba tuh. LOP lagi sama keluarga gitu. Jadi aku tuh tetap juga doain teman-teman biar bisa pergi sama keluarga, karena emang nikmatnya beda. Ibadah bareng keluarga itu nikmatnya beda. Jadi memang niatnya nggak boleh pakai syarat. Pasti ya kalau mikirnya duit tuh lurusin niat. Terus pasti mikirnya ya kita tahu biayanya luar biasa ya. Kalau kemarin lagi naik untuk haji, naik segala macam naik. Tapi kalau kita ngitungnya di dinar, seru nih. Itu nggak naik harganya. Ternyata kalau dikonversi dengan emas, terutama dengan turun banget. Dulu haji itu bisa sampai ratusan gram gitu ya. 200-an gram itu tahun 70-an sih ya. Nah, itu ratusan gram. Sekarang coba kalau kita konversiin haji 49,8 juta. Ya, 50 juta lah ya. Itu tuh sama dengan cuma 12 10 dinar ya, lah, 10 tambah dikit 10 dinar, 11 sampai 2 ya, kalau sama ongkos belanja-belanjanya ya 12 dinar lah gitu ya. Tapi emang 11 dinar deh hitungannya itu. Kalau untuk 50 berarti juta nyampe 50 gram ya? Nggak nyampe. Makanya nabungnya tuh di dinar aja, beneran deh. Bayang, Kalau kan? udah punya uang sejutaan,
Udah tuh beliin 1/4 dinar. Seperempat aja, seperempat asal continue Asal aja continue. udah alhamdulillah banget loh. Ya, terus kalau misalnya seperempatnya banyak pengen jadi dinar yang 1 dinar atau jadi 5 dinar bisa nggak? Bisa Bisa coba ya? kalau kita dari kantor itu kebijakannya hanya sampai 2 dinar sih sebenarnya Miss Devi di konversi. Jadi misalkan teman-teman punya 1/4 dinar ada 8, boleh nih ditukar ke 2 dinar. Tapi kalau misalkan mau kita tukar ke 3 dinar atau ke 4 dinar, kita konversi ke 3 dinar 4 dinar itu tergantung dengan SBMR dan WR masing-masing sih sebenarnya. Tapi rata-rata sih SBMR sama WR kita sih pada Seneng oke-oke juga, sih. seneng juga karena pada kita oke-oke. emang apa ya, Kita senang tuh gitu bukan ya. cuma ini aja membantu Iya, kan ya. karena di Dinar Khairul Rozikin sama MR Gold ini kita bukan ngejar bisnisnya ya. Kita nggak ngejar bisnisnya, walaupun ya namanya bisnis pasti ada keuntungan yang harus diharapin gitu ya. Iya. Tapi kita nggak ngarep itu gitu. Keuntungannya ada, alhamdulillah kita terima. Tapi yang kita harapkan itu sebenarnya apa ya, berkahnya ya, sama berkah sama kebahagiaannya, kebahagiaan gitu bisa loh. berbagi, bisa nolongin bener, teman gitu ya. bisa nyadarin temen gitu. Aku tuh seneng banget kalau ada teman yang Nur, coba dong terangin dulu tentang dinar atau antam gitu. Nah itu saya pasti terangin. Bahkan saya sama ada tuh teman saya ya, maaf non muslim gitu juga gitu. Nur, gue mau nabung tapi bingung nih mau dinar apa antam, coba dong terangin apa kelebihan dan kekurangan. Ya bisa aku terangin kan, kelebihan antam tuh seperti ini. Antam tuh ya karena sudah lama dan milik pemerintah kan, udah orang udah kenal lah, kayak kita air minum Aqua udah terkenal. Nah itu brand itu antam gitu. Nah kalau dinar memang baru dan ini lebih ke muslim ukirannya. Nah Iya, kan Dinar kalau Khairul kamu Rozikin ya, nah saya sebagai pejuang dinar nggak langsung ujuk-ujuk nawarin dinar, nggak bisa. Jadi jelasin dulu ya, Saya jelasin tetap dulu. kasih tawaran. Cuma kalau dengan harga buyback jauh lah bedanya, jauh lebih menguntungkan dinar dibanding antam. Nah terserah kamu, cuma ini ukirannya muslim, ada lebih doanya, islami, ada masalahnya ya, doanya, ada. ukirannya lebih islami, terserah kamu mau apa. Ya udahlah gua dinar aja. Dinar Miss Devi udah punya 2 dia, 2 dinaran. Jangan mau kalah dong ya. Ini masih dititip di aku, terus aku bilang, ayo kita kapan nih ketemuan mau ngasih Meet dinar up ya? lagi. Nanti bulan depan anakku dapat arisan, aku mau beliin dinar lagi. Masya Allah. Jadi ternyata Dinar Khairul Rozikin itu bukan hanya muslim yang tertarik ya, teman-teman non muslim juga ya. Abis itu juga pernah ada Di ditanyain Bali kan paling banyak Iya, kan penjualan dinar itu di Bali. lebih seru Umi dong, tiba-tiba orang Rusia datang. Masya Allah, belum rumah. dengar ceritanya tuh. Umi langsung telepon kan, Miss Devi lagi di mana, ini lagi ada orang Rusia datang, bantuin nih translate gitu ya. Terus Nih soalnya jangan ditanya kalau bahasa Inggrisnya, mau les sama Miss Devi nih. nah tapi baca WA-nya sama baru terima teleponnya tuh ternyata orangnya udah mau pulang gitu ya. Tapi udah komunikasi, dibantuin juga pakai Google Translate akhirnya. Terus tanya, Umi kok itu bisa orang Rusia datang ke tempat Umi, emang taunya dari mana? Kenal temannya Abi apa enggak? Taunya dari mana coba? Kayaknya Google. Karena Umi kan memang di situ nulisin ya, ada perhiasan, ada emas, ada dinar gitu. Nah jadi dia datang ke situ nyariin, nyelonong aja nggak pakai assalamualaikum lah, dia nggak ngerti ya kan. Buka pintu aja langsung ngebuka. Umi kaget nih, siapa ada orang bule datang ke rumah, ternyata dia pikir itu toko. Gitu lah, karena kan titiknya emang Umi buatnya titik bisnisnya kan di rumah gitu ya. Nah itu tapi Nyari dinar dia. Lupa kemarin setengah dinar apa 2 dinar. Masya Allah. Itu kan Iya, itu rezekinya ya. Rezekinya. Jadi memang udah banyak, udah kenal, karena kenapa taunya itu harga buybacknya. Kita lihatnya harga buybacknya. Aku tuh kemarin tuh Miss Devi, aku tuh reuni teman-teman kuliah. Nah terus kan ada aku, kalau reuni kadang ada yang pesan dinar tuh aku bawain kan. Terus teman aku tanya kan, iya, dia bilang namanya Taria, teman saya tuh dokter juga. Nui, gua tuh udah lama loh pegang dinar. Hah? Gitu, dinar rezekin, iya gitu. Di kantor tuh, di kantornya dia, suaminya, di kantor suaminya itu hampir semuanya pegang dinar. Bahkan yang Cina-Cina, bos-bosnya itu pegang dinar. Dia bilang gitu, aku sampai kaget. Hah? Iya Nur, bos-bos gue tuh, bos-bos suami gue itu pegangnya pada 10 dinar. Waduh, 10 dinar. Iya, jadi mereka tuh Ka'bah ya pintu Ka'bah itu 42,5 gram. 42,5 gram. Kalau kita kan
lihat hiasannya sama itunya ya lebih ke situ. Tapi kalau mereka tuh kenapa pegang yang gede, karena itu spreadnya itu kan lebih Ya, kecil spreadnya kan, kecil. jadi Cuma mereka pasti 4%-an gitu ya. mereka lebih suka pegang yang gede gitu. Bos-bosnya Jadi sebenarnya kalau nggak salah itu dia kerjanya. Iya. Jadi sebenarnya kan dinar ini juga dulunya kan menjadi alat tukar ya. Iya. Alat tukar, jadi juga yang negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain dengan kerajaan Islam ya, karena memang emas ini kan logam murni ya. Iya. Logam yang memang value-nya tinggi banget gitu ya, sampai sekarang masih lah jadi primadona gitu. Dan Bank Dunia aja simpanannya emas gitu kan. Uang-uang yang beredar itu ya harus sesuai dengan cadangan emas yang ada di banknya gitu. Nah, jadi Tapi memang ini ilmunya pokoknya jangan ditanya, luar biasa. ini bukan dokter sembarang dokter, ini dokter emas. Konsultasinya tuh bisa kesehatan plus emas ya. Ini seru banget nih. Gitu ya, memang begitu tuh. Jadi cadangan disesuaikan sama cadangan emas ya. Disesuaikan. Jadi gitu, kalau teman-teman. misalnya cadangannya misalnya ada berapa ton gitu ya, ada berapa ton ya, uang yang beredar seharusnya di negara itu ya memang harus sesuai gitu. Tapi tahun 70-an tuh ada negara yang bandel biasa. Makanya sekarang isu de-dolarisasi ini ya udah nih beneran ngingatin kita bahwa dolar itu bukan segala-galanya. Nah, bukan segala-galanya. Jadi ada alternatif lain Iya, yang benar. sekarang kita mesti pintar ya. Kita mesti pintar. Kan diajarin dulu ya, jangan naruh telur di dalam satu keranjang. Iya. Nah, gitu ya. Nah, benar. sama kita juga nggak yang harus semuanya investasi harus emas, nggak juga sih dong. Nggak. Nggak juga gitu kan ya. Tapi kalau investasi jangka panjang yang gampang untuk dicairkan Iya. ya memang pilihannya adalah emas. Kalau misalnya ya punya properti ya Nggak apa-apa. alhamdulillah nggak apa-apa ya, bagus juga ya. Masalah kita bukan tinggal di emas, kita Iya. tinggal di rumah ya, itu juga apalagi kalau udah ada nih emas, seberapa sejumlah emas, terus udah ada kepikiran mau dijadikan aset, misalkan mau buka usaha apa, nah itu boleh dialihkan ke situ. Tapi ya itu awal kita nabungnya itu dengan emas Emas untuk dulu. menstabilkan nilai uang kita gitu loh, Miss Iya, Dewi, kayak ya. misalnya gini, kalau mau beli rumah, kalau mau beli kredit mahal ya. Tapi kan ada teman-teman yang memilih mau beli cash, Iya. tapi uangnya belum sampai, nabungnya di emas dulu. Iya. Jadi biasa kadang tuh kita konversikan, kalau tergantung rumahnya ya. Rumah itu biasanya dari seratusan dinar tuh. Nah, iya, Tergantung juga ya, tergantung rumahnya ada di mana. Mm-mm, Tapi misalnya 80 dinar tuh udah bisa beli rumah. iya. Nah, makanya nabungnya di dinar gitu, nanti baru dikonversikan. Karena kalau misalnya kita nyimpan uang nih dok, 1 juta sekarang sama 10 tahun lagi 1 jutanya beda. yang nggak jauh, segitu-segitu aja gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya 10 tahun kita nyimpan emas, itu beda. Jadi naik banget. Dan Miss Dewi tuh ingat dulu pertama kali beli emas tuh 200-an masih 1 gramnya. Sekarang aja udah 1 juta lebih. Nah, 1 jutaan gitu ya. Jadi emang memang ini bukan investasi yang baru beli sekarang terus besok Miss Devi gue mau jual emasnya lagi, Ya, ya itu rugi gitu ya, rugi. karena buybacknya juga masih belum naik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hold, tapi kalau kita lihat perbandingan beberapa bulan ke belakang ya, 2-3 bulan aja tuh emang udah untung ya. Kelihatan punya, karena trennya lagi naik, lagi positif nih, lagi positif naik. Kalaupun dia turun paling cuma berapa poin lah Paling ya. dia cuma ini aja buat Berapa ribu. menstabilkan aja, paling 1.000 2.000 paling gitu turun, tapi nanti naik. 7.000, turunnya Ya. 1.000 gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi, kadang tuh ada yang bilang, Miss kalau misalnya lagi harga emas turun kasih tahu ya, nanti mau beli. Tapi Miss Devi sudah bilang kalau misalnya udah ada uangnya nggak usah tunggu-tunggu, beli aja. Iya. Karena kita nggak tahu, Miss Devi nggak bisa mastiin besok itu. Karena ada yang nanya kan, Miss besok harga emas naik apa turun? Kayaknya Miss Devi peramal apa nggak bisa kita prediksi. nggak bisa karena kan nggak kita bisa. ngikutin harga emas dunia. Tapi kalau yang Miss Devi masih perlu belajar banyak gitu memprediksi harga ya. Tapi kalau misalnya biasanya itu ada Kita lihat kalau grafik sih biasanya. biasanya Cuma lihat ya grafik, itu tapi mesti ya, benar-benar. masih belum pintar lah. Tapi kalau misalnya lihat kondisi politik, kondisi ekonomi dunia ya, Iya. itu biasanya berpengaruh. Nah, memang kita kalau ada uang ya udah langsung beli, ada uang langsung beli. Yang memang uangnya kita masih mau mau diinvestasikan bingung ya. Iya. Kalau misalnya mau dibeliin tanah masih belum nyampe untuk harga tanah gitu ya. Gitu. Jadi Tapi bertahap kita. mau beli tanah, niatnya memang mau beli tanah ya nggak masalah. Tapi uangnya dikumpulin dulu nih di Iya. dinar, Diemasin dulu. diemasin dulu, didinarin dulu, nanti pada saat Emaskan impian. Iya, emaskan impian, bener ya, emaskan impianmu. Nanti kalau udah nyampe ya udah tinggal buyback aja. Tinggal di buyback nanti ke tinggal kita di udah buyback. kalau dibantu dengan senang hati ya Miss Ya dengan senang hati itu gampang kok, gampang. Gampang insya Allah dibantu. Buybacknya bisa sama kita
kita di SBMR-nya Sobat Bisnis Mandiri Rezeki atau sama wakil resminya kita, atau mau langsung ke kantor sini juga bisa ya, ke kantornya kita. Boleh, bisa. Kantornya di Depok ya, MRC-nya di Depok itu bisa langsung, insya Allah dia layani ya dan menyadin ya. Kalau barangnya udah nyampe itu langsung ditransfer, jadi nggak ditahan-tahan. Barangnya udah nyampe di kantor ya udah. Kalau barangnya nyampe di SBMR mungkin masih ini ya. Kalau biasanya SBMR juga kita bisa saling bantu. Kalau memang lagi ada dananya ya udah kita ambil Langsung gitu ya, kita ambil. langsung kita ambil. Nah tapi kalau misalnya dalam jumlah yang besar biasanya kan kita suka nggak ready ya, Iya, kita nggak ready cash ya, kita kan nggak ready cash, kita readynya emas kita readynya dinar gitu. Nah kalau misalnya dalam jumlah yang besar itu bisa langsung aja, insya Allah prosesnya cepat insya Allah. Cuma ya itu dulu ya, tetap harus sabar, tetap mesti diproses kan, tapi cepat sih insya Allah. Iya. Gitu, Miss Devi. Aduh, seneng banget ngobrol. Kalau ngobrol sama dokter pun nggak bisa berhenti, nggak kelar-kelar. Kemarin tuh ada lagi pengalaman lebaran tuh kan, biasa kan uang apa jadiin emas kan. Alhamdulillah tuh anak-anak dapat seperempat. Oh iya, seperempatnya sering banget tuh. Seperempat kan lumayan, terus aku bikinin kwitansi juga meskipun anak-anak tuh. Oh jadi mereka udah terima invoice ya, terima kwitansi Aku gitu. bikinin kwitansi biar tahu nanti selisihnya. Terus kan aku lagi lihat-lihat waktu anakku tuh, kan aku udah pernah cerita ya waktu itu ya, pas lagi SGS tuh anakku uang sunat aku jadi Iya, emas. maksudnya. Nah itu kan masih ada tuh kwitansi antam waktu itu karena dinarnya belum ada kan. Kita belum launching, masih belum launching. Saya masih belinya waktu itu antam. Itu harganya tuh 3 juta berapa gitu Miss Devi. Nah itu kan dengan harga emas sekarang udah 5 jutaan. Iya dong. Ya kan, udah 5 gram ya? Saya 5 gram. Saya tuh pas hitung udah 1,5 jutaan lebih selisihnya, ya kan? Nggak diapa-apain loh itu. Gitu. Seneng banget ya. Ini apa namanya? Menabung yang sangat-sangat menyenangkan, bikin hati seneng banget. Seneng. Jadi jangan ditaruh di saldo kan, banyak juga orang tua yang ngasih, dok saya mah udah bikin rekening buat anak-anak, kok sayang nih anak saya nih uang sunat aja itu bisa dapat segini gitu. Ya kalau saldo di cash kita nggak mau banyak-banyak ya, karena baru tahu kan kemarin aja ada apa namanya salah satu bank terbesarnya kita juga itu lagi error beberapa hari, nggak bisa transaksi, itu juga yang kelimpungan juga gitu ya. Kita punya apa, bukannya kita tidak mendukung gerakan menabung uang di bank ya, tapi kita gunakan itu untuk seperlunya untuk transaksi. Kita tetap menjadi nasabah bank itu karena memang kebutuhan transaksi ya sekarang ya. Tapi kita kalau apa-apa juga tapi kita nyimpan uangnya ya, kita udah tahu nih kebutuhan bulanannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya konsultasi keuangan tuh sama kita juga bisa. Ya karena kita juga insya Allah ya udah dapat ilmunya meskipun belum sebanyak. Ya sambil belajar lah ya, kita bagi apa yang kita udah dapetin gitu. Jadi gitu dapat uang, bukannya ntar deh beli emasnya nunggu sisa uangnya bulan ini habisnya berapa, itu nggak bisa. Bagusnya tuh gimana dong? Jadi pokoknya kita beli emas kalau ada uangnya, meskipun harga turun, kalau uangnya udah kelong juga nggak bakal kebeli, yang ada makin tipis. Jadi gitu emang kalau dapat uang itu langsung sisihkan. Nah, jadi bukan Langsung. sisakan, tapi sisihkan. Kita sisihkan uangnya di awal ya. Pengennya nih gitu dapat, misalnya dapat gaji atau dapat bonus bulan ini, targetnya mau ngapain? Misalnya nih targetnya pengen umroh bulan apa, atau tahun depan pengen umroh, target umroh ya, umroh sekitar 30-an juta ya, tergantung mau paketnya berapa hari dan segala macam. 30-an juta aja deh. 30-an juta. 30-an juta itu kan sekitar 8 ya. Bisa 8 dinar ya, 8 dinar. Nah, 8 dinar lah sama jalan-jalan ya. Sama shopping-shoppingnya ya. Sama shopping-shoppingnya 10 dinar. Kalau 10 dinar itu kan kalau kita bagi 1 tahun, itu kan berarti 1 bulan nggak nyampe 1 dinar ya. Kalau 10 oke lah, misalnya aduh kayaknya setengah dinar lah ya. Mungkin kalau 1 dinar masih terlalu berat, 4 jutaan, setengah dinarnya 2 jutaan tuh. Kan bisa ya 2 jutaan ya. Nah 2 jutaan masih bisa tuh. Daripada nyimpen 2 jutaan, mending langsung dikonversi ke karena emas nanti aja. pada saat setahun setelah kita itu kan naik tuh. Dia naik. Nah, selisihnya bagus gitu ya, selisihnya bagus. Jadi kalau 10 dinar aja yang kita target kita sebulan itu setengah dinar, berarti kan kita cuma 20 bulan aja tuh dong.
cepet ya, Cepet, nggak sampai 2 ya. tahun, nggak sampai 2 tahun. Tadinya cuma yang pengen aja umroh, tapi ini udah pengennya nih udah 50% nih, karena modalnya udah ada nih ya, dananya yang untuk itu udah kita pegang gitu. Jadi daripada yang cuma bilang di mulut aja pengen, Allah itu kan juga melihat usahanya kita ya. Iya, benar-benar. Jadi Allah bilang emang minta doa, kita pengen ya Allah semoga bisa umroh bersama keluarga ya. Kita doanya yang baik-baik aja gitu kan. Tapi kalau cuma doa aja nggak mulai membuat satu gerakan ya, Allah kan juga nilai nih. Ini katanya pengen aja, tapi nabungnya aja nggak jalan-jalan gitu ya. Ya udah gitu kan, kita mulai aja dengan dikit. Nah, ada tuh ya, kalau misalnya sekarang lagi buat gerakan nih untuk anak-anak ya, menabung tiap bulannya itu nggak usah banyak untuk anak-anak, generasi emas ya, 0,05 aja, 70-an ribu sebulan nabung. Itu dibayangin kalau misalnya dari kelas 1 SD masuk nih dok, nabung ya, pendidikan kita 12 tahun ya. Iya. Itu kalau 12 tahun rutin 0,05 gram. 0,05 ya. Tamat SMA punya emas 7,2 gram. Lumayan banget 12 ya, tahun yang akan alhamdulillah. datang 7,2 gram itu kita belum tahu harganya semana gitu loh. 12 kalau 12 tahun itu bisa sampai, kalau ngeliat harganya sekarang ya, bisa sampai 4 kali 5 kali lipat. Iya. Harga emas. Gak berasa Kalau ya. trennya ya, kalau trennya sama. Kita lihat gitu. trennya sih biasanya sih hampir sama sih. trennya Nah selalu makanya naik, nggak pernah turun soalnya. makanya kalau misalnya kan 0,05 nggak Kecil 70-an banget ribu ya, ya. heeh. Ibaratnya tuh anak-anak nabung sehari, sisa jajannya 2.000 3.000. Iya, udah dapat ya. Udah dapat gitu kan, 2.000 3.000. Kalau nabung 1.000 aja tiap ini 1.500 atau 2.000 itu dapat yang 0,025 juga bisa. Kan Udah. cuma 45.000. Iya, Sekarang cuma nih harganya 1.000 itu ya. 45.000. Itu dulu dari harga 30-an loh, Dok. Ya, Masya Allah. Sekarang udah 45.000, nggak Kan? terasa kan. Itu yang kecil loh Yang ya. kecil, yang paling Lagi kecil, yang besar paling kan? kecil. Jadi memulai gerakan generasi emas ya dari keponakan pokoknya anak-anak yang kecil dah udah mulai tuh Emang ini ponakannya udah melek emas semua, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini pokoknya kalau dapat duit tuh udah yang nggak mau nyimpan ini, ditanyain kalau segini uang merah bisa dapat berapa. Uang merah dapatnya yang itu ya 0,05. Nah kembaliannya tenang aja, masih ada kembaliannya gitu. Masih ada uangnya gitu kan. Kemarin lucu banget, kemarin juga ada ipar aku gitu, Mbak, gawat nih anakku main sama anak-anak lu, kenapa pulang-pulang minta nanyain uang lebarannya masih sisa nggak Mi, mau kenapa emang, aku mau beli emas. Bagus tuh, bagus ya. Berarti udah mulai Anakku udah mulai ngerti ya, alhamdulillah udah mulai sudah ngerti dan udah mereka. mulai kasih tahu Udah saudara-saudaranya ya, ngerti. sepupu-sepupunya bahwa nyimpan uangnya nyimpannya di emas aja nih gitu kan. Terus Untuk juga mereka ya, karena kan untuk mereka. udah Kadang mereka gampang. nanya udah berapa emasnya. Terus nanyanya lucu lagi, satu lagi ponakanku. Gimana? Dia nanya ada nggak emas yang kayak gini, yang kotak gini? Maunya yang batangan yang sekilo. Dia lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi ya. nanyanya emas yang sekilo. Shock dong, tantenya shock langsung. Tantenya aja yang, aduh, untungnya udah pernah megang emas sekilo dok. Pas waktu itu ada Bank Indonesia lagi pameran ya, itu ngeliatin emas 1 kilo batangan itu bentuknya seperti apa. Jadi elopin aja, pegang dulu ya, pegang dulu emas sekilo. Siapa tahu nanti Sampai, insya Allah gitu ya bisa punya emas sekilo. Bukan artinya kita pengen ngumpulin harta ya dok ya, enggak ya. Tapi ini sebagai apa? Reward ya, kita ngumpulin dalam Islam kan kita juga harus berusaha Iya, betul. jadi untuk Kan kita juga emas juga gini loh, orang muslim itu nggak bisa dikatakan kaya kalau belum berzakat. nah itu dia salah satu kenapa akhirnya Miss Devi pengen punya tabungan emasnya banyak. Karena kalau udah sampai nisabnya 20 dinar ya. Nah, kita ada tuh dinar community. 20 dinar itu berarti kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% ya. Iya. Nah, itu dari Gitu. 20 dinar itu kita udah keluarin seperempat. Setengah dinar. Nah, setengah dinar itu udah wajib kita keluarkan kalau waktunya udah ini ya. Iya. Hitungan waktunya udah sampai. Jadi target kita gitu. Kenapa kita berlomba-lomba pengen punya emas ya, karena kita pengen kesejahteraan umat Islam itu juga
naik ya. Iya. Umat Islam itu nggak boleh Miss miskin, Devi, nggak iya, boleh nggak miskin, boleh. nggak boleh Jangan, miskin, udahlah begini aja nggak yang boleh kayak miskin. gitu. Kenapa? Kita kaya kita bisa bantu, kita Kan miskin juga sebaik-baik kita bantu, manusia ya. yang banyak memberi manfaat. Iya, bersamanya biar bisa gitu memberi kan. manfaat. Jadi Gitu. gitu bukan artinya kita mau show off, bukan artinya kita Enggak, mau apa, sama enggak. sekali Kita enggak, teman-teman. kita emang benar-benar pengen itu makanya dibilangnya pejuang-pejuang dinar ya. Karena memang kita pengennya umat Islam naik lah ya. Iya. Kita kan minta naikkan derajat untuk apa? Sebenarnya untuk biar bisa membantu yang lain juga kan. Benar, Miss Devi. Kita minta diperbaiki dirinya kita, terus kita juga bisa saling bantu ya, saling bantu. Nah, alhamdulillah nih, semoga dengan bincang-bincang kita yang nggak terasa udah mau 40 menit loh. Lama banget ya, ternyata padahal cuma ngobrol gini doang ya. Tadi tuh mau ngomong apa ya Miss Devi? Tadinya mau ngomong apa 4 menit, 5 menit aja kali ya. Ini udah setengah jaman lebih nih, udah mau 1 jam gitu kan. Kita nongkrong di cozy banget nih tempatnya gitu ya. Enak banget ini Di kantornya. kantornya sangat terbuka. Kalau misalnya teman-teman lagi mampir main ke Depok, silakan di sini ya, Kita ada ketemu sama staff-staffnya di sini, apa yang dibutuhkan sampaikan aja, insya Allah mereka akan dengan senang hati ya. Iya. Dengan senang hati menerima kita, terus apa yang kita butuhkan mereka akan coba layani ya. Benar. Oke Dok, kita lanjut, kita mau Lanjut. jalan kemana ini? Pengennya sih mau lihat lagi nggak ke Mau apa? Ke toko? toko Mampir ke toko dulu? kemarin habis borong kan? Alhamdulillah ya, kemarin bisa mampir ke toko. Jadi untuk sistem belanja langsung ke toko itu juga bisa, dan kita emang juga dapat poinnya ya. Kalau untuk SBMR yang mungkin bingung gitu ya, kok bisa, karena toko emas ini jadi salah satu pilihan juga untuk melayani konsumen yang bukan member, sama kita yang member juga, yang untuk sobat bisnis Mahna Rezekinya itu kita juga bisa pada saat jam layanan di web order sudah tutup. Nah itu kalau misalnya Bisa kita kadang kan ada customer yang pokoknya masih hari ini. Iya, Ada banget. Nah untuk melayani yang seperti itu, alhamdulillah di toko itu masih bisa dilayani sampai jam 7 sampai jam 7 malam aja. Sampai jam 7 malam Panjang itu lumayan. itu bisa melayani, ambil langsung di tempat ya. Kayak Miss Devi kemarin karena pas lagi mampir ke Jakarta pengen langsung nih, pengen silaturahmi ya, kita titip ya, udah akad, ambilnya di sana. Tapi nyampe di sana borong lagi Gitu kan. lucu ternyata perhiasannya. Saya Iya, nonton lihat-lihat loh perhiasannya. banyak, Takut lucu. kalap. Tapi gitu ngeliat perhiasan mikirnya gini, beli perhiasan, beli cincin apa beli dinar ya. Ini bisa dapat seperempat Tetap tuh ya, dinar. tetap mikirnya kayak gitu. Tapi balik lagi pengennya apa, karena kan itu juga salah satu bentuk reward ya, Iya, ke diri sendiri. benar-benar. Bentuk reward yang penting buat kita sama-sama bahagia. Karena Intinya gitu, bahagia itu tanpa syarat, Cih. Insya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia tanpa syarat ya Miss Devi ya. Iya, alhamdulillah. Harus deh. Oke, dan kita lanjut ya, kita lanjut jalan-jalannya kita, ngobrolnya kita juga. Sampai jumpa di SGS 4, tapi masuk kejauhan. Sebelum itu kita jumpa lagi deh pokoknya. Soalnya Miss Devi kan tukang jalan-jalan ya. Aku mah alhamdulillah suka disamperin gitu kan. Iya, nanti kita buat trip lagi nih. Iya. Bisa trip bareng dengan Mahna Rezeki, sama trip Teman-teman juga juga ya. bisa Udah ya, yang sefrekuensi alhamdulillah iya, kita. alhamdulillah nih. Pokoknya asal dengar yang satu, ini lagi bantu helping, ada teman yang mau beli dinar, alhamdulillah. Itu bahagianya nular, dan kemudian tiba-tiba dapat orderan juga. Insya Allah. Jadi Sama ordernya, terhubung iya kita ya. kita nggak ngiri, tapi sambil gini, alhamdulillah dapat. Terus Iya. kebahagiaannya tuh benar-benar nular gitu. Kebahagiaannya bukan cuma dari apa ya, ada yang beli emas gitu, enggak, tapi biasanya kebaikan itu nular. Iya. benar. Hari itu misalnya dapat berita bagus aja kan kita udah seneng Iya, ya. Terus diingat-ingat, kayaknya tadi habis nerima berita bahagia dari teman gitu. Ada ini yang closing, energi bahagianya itu ternyata nyampe ke kita, nular. Iya. Walaupun Benar, cuma benar. ngobrolnya di grup WhatsApp ya. Tapi Tapi energinya emang luar biasa. Seneng banget ya. langsung tuh nyambung, yang ini juga habis helping, yang ono juga helping lagi, yang ono helping lagi. Biasanya gitu ya. Miss Iya, ya. iya. Makanya Seneng kita banget. kalau habis helping dinar tuh suka nge-share ke Iya, grup kita gitu. nge-share, jadi biar energi Energinya positifnya, energi bahagianya nyambung ngalir, ya. nyambung. Alhamdulillah. Gitu. Nah, semoga abis nonton videonya kita, jangan lupa di like, di share, biar menularkan energi bahagianya. Nah, Iya. nanti boleh share komen di
di komentar ini di bawah ini, cerita dong ya, happy-happynya apa Iya. selama sudah mulai berinvestasinya di Dinar Dinar. atau di MR Gold kalau Iya, mulainya dari kecil ya. kesannya juga Iya. gimana. Asal ketemu, saya sih kalau ketemu sama anak muda ya, terutama generasi muda yang udah punya penghasilan, baru mau mulai punya penghasilan sendiri, saya selalu bilang, simpenin 10-30%. Iya. Jangan habisin, jangan foya-foyain ya, jangan banyak nongkrong, Iya, benar. tapi simpenin. Satu biasa kan sekali minum 50-an ribu lah ya, sekali Iya. nongkrong ya. Nah, yang Sekali nongkrong ini nongkrong. itu tuh bisa beli 0,025 gram. Nah, jadi sebelum nongkrong, Pokoknya sekarang langsung ingat. ingatnya gitu, konversinya sekarang udah ke emas, ke dinar. Oh ya deh, biasanya yang sebulan 10 kali nongkrong dikurangin, lah. sebulan Tetap 8 kali lah ya. mesti. Gaul ya mesti lah, namanya kita silaturahmi Iya, ya. Itu kan juga benar. nambah networking ya. Tapi dari yang 10 kali mungkin 2 kalinya dikonversikan, simpan Iya. di emas. Gitu. Tapi kalau kemarin saat Nasrullah sih pas lagi halal bihalal, alhamdulillah kan kemarin hadir Oh juga iya ya, seneng banget tuh. Iya, itu minimal 10% aja. 10% asal kita konsisten aja itu udah alhamdulillah. Iya. Gitu. Jadi ya semangat buat anak-anak muda, Iya, buat kita semangat juga, biar bisa para pensiun pemuda. dini. Insyaallah. Kalau pensiun dini kan bisa jalan-jalannya tuh alhamdulillah Iya ya. ya, apalagi habis JP kemarin ya belum pensiun dini aja udah jalan-jalannya nggak pulang-pulang. Kalau nggak ditelepon orang tuanya nggak pulang gitu kemarin. Itu kayaknya bawa sendok tuh. Sendoknya minta balikin. Oke deh, kalau gitu kita jumpa lagi di ngobrol-ngobrol kita selanjutnya, dan sampai jumpa di SGS 4 dan Summit di Turki Masya Allah, 2024. amin.